Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan presentasi untuk mata kuliah pengembangan profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Nina Rahayu MPD. Kami merupakan kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi makalah kami yang berjudul pengembangan kompetensi profesi keguruan. Perkenalkan, saya Juna Syafitri yang akan pertama membahas materi makalah kami ini. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 14 terkait guru dan dosen, seorang guru itu wajib mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kewajiban itu dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana profesionalisme guru itu harus mempunyai 3 aspek penting tersebut yang sangat berpengaruh nantinya terhadap kualitas guru dan juga pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Dari harapan-harapan yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional tadi, maka kompetensi guru adalah salah satu sarana yang sangat tepat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, guru wajib memahami apa sesungguhnya yang disebut sebagai kompetensi, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 yang berbunyi bahwa kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, di mana kesemua kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, jadi pada dasarnya kompetensi guru profesional meliputi 4 kompetensi. Yang tadi, pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi keilmuan atau profesional. Kompetensi menjadi sebuah kewajiban guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruannya, di mana tugas guru adalah mengajar. Maka, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran secara profesional, wajib bagi guru dapat memahami dan mengetahui serta mengaplikasikan keempat kompetensi tadi secara kontinu ketika berada di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Keempat kompetensi tadi merupakan sebuah tuntutan untuk dikuasai semaksimal mungkin oleh seorang guru sehingga ia dapat mencapai keprofesionalannya sebagai guru dan mampu memperbaiki pendidikan di Indonesia. Guru mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, guru harus dan wajib mempunyai serta mengembangkan kompetensi di dalam dirinya sebagai guru yang profesional. Guru berperan sebagai pengelola pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan pembelajaran yang efektif, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Hal ini menuntut guru untuk lebih baik lagi dalam pengorganisasian atau pengaturan kelas, pengelolaan kelas, penggunaan metode, dan strategi mengajar. Untuk memenuhi hal-hal tersebut, guru harus mampu mengelola pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada peserta didiknya sehingga mereka mau belajar. Guru yang mampu melakukan perannya sesuai dengan disebutkan tadi sebagai guru yang berkompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara tanggung jawab dan layak, di mana tanggung jawab guru itu adalah mengajar kepada siswanya dengan cara yang baik sehingga siswanya itu mencapai dari tujuan-tujuan yang mau dicapai dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, kita akan membahas kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman seorang guru terhadap peserta didiknya dan pengelolaan pembelajaran secara mendalam, di mana seorang guru itu mampu dengan baik melakukan pengelolaan yang memuat perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik sebagai pengaktualisasian atau perwujudan seorang guru sebagai guru yang profesional.
Kompetensi ini merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, di mana semakin baik penguasaan guru pada kompetensi ini, maka akan semakin baik pula kualitas layanan pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Kompetensi pedagogik menjadi kekhasan atau ciri khusus yang dapat membedakan guru dengan profesi yang lain. Kompetensi pedagogik yang sangat layak untuk diketahui dan sekaligus dikuasai oleh seorang guru adalah yang pertama, menguasai bahan ajar dan materi. Maksudnya, guru itu harus menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya sesuai dengan kurikulum sekolah. Kemampuan ini perlu latihan dan bimbingan agar guru menguasai materi dan terampil saat mengajar kepada peserta didik sehingga mereka memiliki minat serta termotivasi dan paham terhadap materi yang disampaikan oleh seorang guru. Gimana jika seorang guru ingin mampu menguasai bahan ajar, maka dia harus bisa mengulas lagi, belajar lagi tentang materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Yang kedua, pemahaman guru terhadap peserta didik. Anak didik adalah orang-orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, yaitu guru. Tujuan guru mengenal murid-muridnya adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara efektif, sehingga guru bisa mampu membantu murid-muridnya mengatasi masalah-masalah pribadi maupun sosialnya, mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani perbedaan-perbedaan individual setiap muridnya, dan semua kegiatan-kegiatan guru lainnya yang berkaitan dengan individu murid, di mana hendaknya guru dapat memahami peserta didik. Guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan setiap individual peserta didik, baik dari perbedaan biologisnya, perbedaan intelektualnya, dan perbedaan psikologinya. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum atau silabus. Kemudian yang keempat, perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan berpusat pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran bisa berupa penyusunan program pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran akan berfokus pada pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pelaksanaan pembelajaran sebagian besar bisa dianggap gagal disebabkan oleh penerapan metode pendidikan konvensional yang anti dialog. Maksudnya tidak ada kegiatan dialogis antara guru dan siswa. Kemudian yang keenam ada evaluasi hasil belajar. Salah satu tugas utama dari guru sebagai pendidik profesional adalah memberikan penilaian dan mengevaluasi kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, menilai peserta didik adalah salah satu dari kompetensi pedagogi. Guru harus mampu menilai prestasi siswanya untuk kepentingan pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fajrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kelompok kami yang berjudul Pengembangan Kompetensi Profesi Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu pengembangan kompetensi aspek kepribadian. Nah, teman-teman, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Nah, kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan personal yang mana harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru dengan mencerminkan kepribadian yang dewasa, stabil, mantap, arif, dan berwibawa dengan tujuan untuk dijadikan teladan bagi peserta didiknya dan berakhlak mulia. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa kompetensi kepribadian itu adalah semua keterampilan yang ada, baik itu pengetahuan ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru, yang mana telah menjadi bagian dari dirinya sendiri, sehingga ia dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bersifat kognitif, memiliki sifat efektif, serta
psikomotorik yang baik. Nah, selanjutnya teman-teman, jika ada pertanyaan bagaimana sih menjadi guru yang berkompetensi dengan aspek kepribadian? Nah, teman-teman, untuk menjadi guru yang berkompetensi, maka guru tersebut harus mengembangkan kepribadian mereka, yaitu dengan cara yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi guru. Nah, selanjutnya, kompetensi kepribadian ini meliputi subkompetensi, yaitu ada 4. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Dan yang keempat adalah mengembangkan diri berkelanjutan. Selanjutnya, penjelasan secara terperinci dapat kita rangkum, yaitu yang pertama, kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa, yaitu seperti bertindak sesuai norma hukum, kemudian bertindak sesuai norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma, kemudian menampilkan kepribadian dalam bertindak sebagai pendidik, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang kedua, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan rasa percaya diri, seperti memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru, kemudian memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai pendidik, dan memiliki rasa percaya diri serta bangga sebagai seorang guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif dan bijaksana, seperti menampilkan tindakan yang didasarkan pada nilai kemanfaatan siswa, kemudian menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian yang keempat, kepribadian yang berwibawa, yaitu seperti memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani. Kemudian yang kelima, akhlak mulia yang dapat diteladani, yaitu seperti bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh siswa dan masyarakat. Kemudian yang keenam, evaluasi diri dan pengembangan diri, yaitu seperti memiliki kemampuan untuk introspeksi diri dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian C, yaitu pengembangan kompetensi aspek sosial. Nah, teman-teman, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi sosial itu? Jadi teman-teman, kompetensi sosial itu adalah kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua ataupun wali peserta didik, dan dengan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, kompetensi sosial ini meliputi subkompetensi, yaitu ada 4. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, kemudian dengan orang tua ataupun wali peserta didik, kemudian dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan kependidikan di sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat nasional, lokal ataupun global. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Selanjutnya, penjelasan secara terperinci tentang kompetensi sosial ini dapat kita rangkum. Yang pertama, berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan santun, yaitu seperti mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan santun dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan orang tua ataupun peserta didik, dengan tenaga kependidikan ataupun dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, seperti bersifat terbuka terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain dalam berinteraksi. Kemudian seperti tidak membedakan jenis kelamin, ras, suku,
ataupun status sosial ekonomi. Kemudian dapat menempatkan diri dengan baik dalam berbagai macam situasi saat berinteraksi dan bergaul dengan siswa, rekan guru, atasan, dan karyawan lainnya. Kemudian guru bertindak objektif kepada siswa dalam memberikan penilaian, pendapat, ataupun pandangan terhadap suatu persoalan tertentu. Kemudian yang ketiga, beradaptasi dengan baik di satuan pendidikan tempat bekerja di lingkungan masyarakat setempat. Nah, seperti mampu menempatkan diri sebagai masyarakat yang baik di tempat bekerja. Kemudian, mampu memahami menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa pergaulan. Kemudian, mampu menghargai keunikan, kekhasan, nilai-nilai budaya, dan adat istiadat di daerah masyarakat setempat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnawita Syafitri. Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru pada saat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kompetensi guru ini juga guru harus mampu menguasai dan menyampaikan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada para peserta didik atau siswa. Kompetensi profesional adalah kompetensi dasar yang harus diketahui, dipahami, dan dikuasai oleh guru. Kompetensi dasar itu ialah 1. Menguasai bahan ajar yang akan diajarkan kepada murid. Misalnya kayak pembelajaran IPA, bagaimana proses terjadinya hujan. Guru harus menguasai proses-proses terjadinya hujan dari awal, dari hujan hingga ke hujan kembali. Seperti apa proses-proses yang terjadi dalam turunnya hujan itu. Kemudian pengelolaan program belajar mengajar. Di pengelolaan program belajar mengajar ini mencakup kemampuan guru saat merumuskan tujuan instruksional, kemudian kemampuan guru dalam mengenal dan menggunakan metode belajar, kemudian kemampuan guru dalam mengenal potensi siswa. Selanjutnya, guru mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran remedial. Kemudian ada pengelolaan kelas. Di sini guru harus mampu merancang, menata, dan mengatur sumber-sumber belajar agar pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada penggunaan media dan sumber belajar. Nomor 5, mampu menilai prestasi belajar siswa. Guru itu mampu menilai bagaimana tingkah laku siswa itu saat belajar. Apakah ada perubahan dari hari ini ke hari besoknya, ada perubahan sikapnya, atau bagaimana dia dalam menanggapi pembelajaran yang ada di kelas itu. Kemudian yang keenam, penguasaan landasan-landasan pendidikan. Yang ketujuh, guru harus mampu memahami prinsip-prinsip pengelolaan program pendidikan di sekolah tersebut. Yang ke-8, menguasai metode-metode berpikir. Yang ke-9, terampil dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. Yang ke-10, memiliki wawasan tentang penilaian tindakan kelas. Yang ke-11, mampu memahami karakter-karakter siswa. Di dalam kelas itu, setiap siswa memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jadi, guru yang mengajar di kelas tersebut harus mampu memahami karakter siswa-siswa tersebut. Kemudian, yang ke-12, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Administrasi sekolah itu bisa seperti RPP, silabus gitu. Kemudian yang ke-13, guru harus berani mengambil keputusan. Contohnya seperti pada saat seorang guru menentukan kenaikan kelas. Di situ di dalam kelas itu ada
keponakannya. Namun keponakannya ini dalam segi akademik kurang, nilainya itu kurang. Jadi pada saat kenaikan kelas itu kan itu menentukan kenaikan kelas. Jadi dalam sisi kemanusiaan itu keponakannya menyangkut keluarganya, namun pada sisi akademiknya dia nilainya itu kurang. Jadi guru harus berani mengambil keputusan yang mana yang akan dia ambil gitu. Kan itu ada antara kemanusiaan dan akademik. Namun ini kan di akademik. Jadi guru itu harus bisa mengambil keputusan untuk meninggalkelaskan keponakannya tersebut. Kompetensi dasar menurut Permendiknas berbeda dengan kompetensi dasar yang telah disebutkan tadi. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi profesional itu ialah guru atau seorang ahli keilmuan yang sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya. Contohnya kayak guru dia menempuh pendidikan guru bahasa Indonesia, tapi ketika dia mengajar, dia mengaplikasikan ilmu yang telah dia miliki itu pada saat dia mengajarkan pembelajaran bahasa matematika. Kan berbeda itu bidangnya antara bahasa Indonesia dengan matematika. Jadi ketika kita menempuh pendidikan bahasa Indonesia, kita juga harus mengaplikasikannya dengan kita mengajarkan bahasa Indonesia juga, tidak boleh dengan pembelajaran lain gitu. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi profesional saja, tetapi guru juga dituntut untuk bisa mengembangkan keprofesionalannya. Hal-hal yang harus dikembangkan dalam keprofesionalan guru adalah satu, pengetahuan guru itu pengetahuan itu bisa didapatkan dari membaca, mempelajari atau mengalami hal-hal yang udah pernah dialami untuk kedepannya untuk dapat dipelajari kedepannya. Kemudian ada kemampuan terbagi menjadi dua unsur, yaitu kemampuan mempelajari dan kemampuan yang alami. Kemampuan yang bisa dipelajari seperti pengetahuan. Kalau kemampuan yang alami itu seperti bakat. Namun bakat juga harus terus dipelajari dan diaplikasikan agar bakat yang ada pada diri kita itu tidak hilang, tidak kita lupakan gitu, bisa kita kembangkan terus-menerus ke depannya. Kemudian ada keterampilan. Guru harus memiliki keterampilan. Keterampilan itu merupakan keahlian yang bermanfaat bagi jangka panjang yang dapat dipelajari. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru ada 3, yaitu guru sebagai pengajar. Guru itu harus bisa mengarahkan siswa, mengarahkan dan menyampaikan materi-materi pembelajaran. Kemudian guru sebagai pimpinan kelas. Guru juga harus bisa memimpin kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Guru harus bisa mengarahkan, membimbing siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat sikap diri. Sikap diri yang diperlukan oleh guru itu yaitu disiplin yang tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah. Akrab dan ramah harus tidak hanya kepada siswa saja, tetapi kepada masyarakat di sekitar sekolah tersebut, kepada guru-guru yang ada di sekolah gitu. Kemudian guru juga harus berani berkata benar. Selanjutnya yang kelima ada kebiasaan diri. Kebiasaan itu hal atau kegiatan yang terus-menerus kita lakukan. Jadi guru itu harus bisa membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang dilakukan guru itu biasanya atau kebiasaannya diikuti oleh siswanya.